Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Jumat Agung tahun 2022, Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada hari Jumat Agung ini, hamba yang dimuliakan. Hamba yang dimuliakan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah mengakui Kristus memenuhi syarat dan berhasil melakukan tugasnya. Dalam tugasnya, ia melakukan kehendak Bapanya, mencari kehormatan Bapanya dan melayani kepentingan-kepentingan kerajaan Bapanya. Ia berhasil dalam tugasnya karena ia bertindak dengan bijak, sebab roh hikmat dan pengertian ada padanya. Kristus adalah hikmat itu sendiri, sehingga ia banyak dikagumi orang, seperti mereka tertegun melihat Daud. Namun begitu banyak juga orang yang membencinya, menganiaya dan merendahkannya. Betapa permusuhan orang melawannya berurat berakar, betapa tidak manusiawinya, dan betapa besar penghinaan-penghinaan yang diberikan kepadanya. Sehingga begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi ketika ia dipukuli, ditampari pipinya, dan dimahkotai duri. Dan ia tidak menyembunyikan mukanya ketika ia dinodai dan diludahi. Mukanya merah karena menangis, sebab dia seorang yang penuh kesengsaraan. Ia yang sebenarnya terelok di antara anak-anak manusia, wajahnya dirusak dengan pukulan-pukulan yang dihujamkan kepadanya. Belum pernah orang diperlakukan sedemikian buruknya. Rupanya ketika ia mengambil rupa seorang hamba lebih rendah dan hina daripada rupa anak manusia manapun. Tapi setelah ia berhasil melewati semuanya, Allah mengangkat dia serta meninggikannya, dan manusia menyanjungnya, dan oleh keduanya ia akan dimuliakan. Ia akan ditinggikan lebih daripada yang tertinggi, lebih tinggi dari langit. Ia percaya dalam pekerjaannya dan berhasil di dalamnya, dan itu akan mengangkatnya sangat tinggi. Para pembesar bangsa pun akan menunjukkan penghormatan kepadanya. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, yaitu mereka tidak akan membuka mulut mereka melawan dia lagi, seperti yang sudah mereka lakukan untuk menentang dan menghujat sabda-sabdanya yang kudus. Bahkan mereka akan menyetujui dan sangat berkenan pada cara-cara yang dipakainya untuk mendirikan kerajaannya di dunia. Dengan kerendahan hati dan penghormatan yang besar, mereka akan menerima sabda-sabda dan hukum-hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah menunaikan tugasnya memerdekakan kita. Kita bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi telah menjadi orang yang merdeka. Janganlah kiranya mempergunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tapi baiklah kita hidup sebagai hamba Allah, seperti yang dituliskan dalam Invocatio 1 Petrus 2 ayat 16. Dituliskan demikian: hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagaimana Kristus adalah hamba Allah, demikianlah kita juga adalah hamba Allah yang harus mengerjakan tugas-tugas sebagai hamba, harus berhikmat, tahan menderita,
walau direndahkan dan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang jahat di dunia ini. Setia sampai Allah memuliakan kita seperti Dia telah memuliakan dan meninggikan Kristus Yesus hambanya itu. Tentu kita bukanlah orang berhikmat seperti Yesus dan orang kuat menahan derita, orang yang kuat menahan derita seperti Yesus. Jikalau kita tidak diberi pertolongan oleh anugerah dan rahmat Allah, mintalah anugerah, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada Allah yang mempekerjakan kita sebagai hamba-hambanya, memberitakan kerajaan-Nya. Kita tidak perlu takut memintanya ke tahtanya, sebab Kristus adalah imam agung di sana yang mengerti akan kelemahan-kelemahan kita, seperti dituliskan dalam Ogen Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin.